Kita langsung ke Kiai Holil. Kalau tadi Bang Novel mengatakan bahwa sesungguhnya meskipun sudah ada kesepakatan tidak membawa simbol-simbol LGBT, tapi takut kelepasan. Bisa nanti ketika konser dimulai, ada chaos, itu kan yang dikhawatirkan oleh Bang Novel tadi kan. Itu namanya saddan lidhari'ah dalam bahasa ilmu usul fikih. Itu langkah preventif ya. Ada Bang Novel Bamukmin ini sangat tidak yakin kalau nanti itu melepaskan kebiasaannya cosplay itu untuk mengibarkan bendera LGBT. Itu sah-sah saja sebagai warga dan melihat dari penampilannya yang mengkhawatirkan sehingga menjadi kampanye. Kan yang kita khawatirkan menjadi kampanye sehingga anak muda yang banyak di Indonesia menontonnya merasa itu adalah yang legal dan dianggap itu dibenarkan oleh tradisi, oleh agama dan oleh sosial kita. Saya ingin menyampaikan sebenarnya secara institusi MUI tidak pernah mengomentari ini ya. Jadi tidak pernah mengomentari. Jadi kalau ada sebagian ketua yang menyampaikan mungkin pendapat pribadi tetapi memang tidak berbeda jauh dari kelembagaan MUI. Maka setelah saya diundang saya harus mengklarifikasi di sini. Yang pertama berkenaan dengan LGBT, konser dan kampanye. Ada 3 hal menurut saya. Yang pertama berkenaan dengan LGBT. Ya bagi kami LGBT itu tidak ada tawar-menawar, sesuatu yang tidak normal, sesuatu yang berkelainan. Oleh karena itu cara kita menyayangi secara kemanusiaan pada mereka adalah mengobati mereka. Tapi tetap menyayangi bukan dibenci, mengobati mereka, kemudian mereka diajak benar kepada orientasi yang benar kepada lawan jenis. Karena memang menurut pemahaman kita dan dalam undang-undang kita itu adalah pernikahan antara laki dan perempuan. Itu yang pertama. Artinya LGBT tidak ada lagi ruang bagi pandangan kami untuk dibenarkan atau apalagi dilegalkan. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan konsernya. Bagi kita tentunya mentoleransi ada orang senang model musik rock, ada yang juga model dangdut dan ada model sholawatan, gambus dan seterusnya. Itu adalah bagian dari hobi dan kesukaan. Saya termasuk tidak suka musik begitu gitu. Saya tidak suka, tapi saya mentolerir orang untuk menontonnya. Jadi kalau ada mungkin pandangan sebagian orang yang menganggap musik itu haram, bagi kami mengatakan musik tidak haram. Oh musik membuat lupa kepada Tuhan, Pak, kepada Allah. Apapun yang membuat lupa juga tidak boleh. Ya. Bahkan bisa musik saja seperti musiknya Rumi itu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tergantung pada pola. Jadi apapun yang menyebabkan lupa pada Allah tidak diperbolehkan. Apapun yang mendekatkan kepada Allah itu adalah dianjurkan. Itu berkenaan dengan musik. Jadi perdebatan dengan musik ya kita memperbolehkan. Kalau persoalan campur laki perempuan dan seterusnya itu adalah tidak karena musik, apapun yang bercampur juga tidak boleh. Termasuk yang di sini kita menyoal kenapa ketika mau konser begini tidak ada COVID ya, tapi kalau pas buka bersama kok ada COVID itu. Jadi pas Ramadan tuh ada COVID tuh ya. Ini halal bihalal nggak ada COVID, konser nggak ada COVID, pernikahan nggak ada COVID. Kadang-kadang saya tanya nih kok nggak ada larangan COVID konser gitu ya. Saya kadang-kadang nanyain. Nah, menurut saya berkenaan dengan musik clear lah. Yang ketiga berkenaan dengan kampanye LGBT. Ini yang menjadi perdebatan kita. Saya pikir tadi Bang Novel dan Mas Abu Janda, ya benar ya Abu Janda ya, Mas Abu Janda. Nah, saya manggil Mas ya. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antar keduanya. Artinya kalau berkenaan dengan mengkampanyekan LGBT sama-sama tidak setuju. Nah, cuman Mas Abu Janda itu percaya dengan nanti EO itu bisa memberikan persyaratan tidak mengkampanyekan, Bang Novel Bamukmin tidak percaya. Itu persoalannya. Ini persoalan kepercayaan. Jadi kita harus percaya yang mana Pak Kiai gitu. Nah, bagi kami adalah 2 hal yang benar. Artinya bisa diantisipasi enggak? Bisa dibikin kontrak enggak kalau mereka mau juga mau di sini. Tapi kalau tidak mau bikin kontrak kekhawatiran seperti begini, Bang Bamukmin itu bisa mungkin terjadi. Tapi saya ingin menjawab dengan Mas Abu Janda. Soal Islam itu bukan siapa duluan dan di mana turunnya Islam, tidak. Paham kepada Islam itu berkenaan dengan pemahaman kepada dalil. Ya, seperti Al-Bukhari juga bukan orang Arab. Tapi bagi kita ada rujukan yang utama, ini harus diluruskan. Yang kedua kita bukan kiblat Arab non Arab. Dalam Islam tidak ada bedanya antara Ajamin dan Arab. Ini biar kita tidak perdebatan etnis ya. Ya tidak perdebatan ras tapi perdebatan kepada sebuah kebenaran. Nah, kalau ini kita berkenaan dengan pemahaman, lepaskanlah ras dan etnis itu biar kita tidak menjadi sentimen. Ini saya pikir perlu kami sampaikan karena nanti ketika eskalasi politik tadi itu naik, kemudian ini berkenaan dengan etnis kita, ini kita bahaya ya. Dan kita sudah memahami dan menganut terhadap
pluralitas etnis itu dan kepercayaan di kita. Oleh karena itu saya pikir kalau toh ini ya, kalau toh mau di sini dipastikan tuh tidak dikibarkan untuk kampanye LGBT-nya. Kalau saya sebagai pribadi atau MUI mengatakan ya nggak usah nonton situ, apa nonton selawatnya aja, ya kan? Kita bikin pengajian itu selera, tapi tidak boleh atas nama selera saya atau saya menganggap itu lebih baik dan lebih dekat kepada keagamaan, kemudian orang lain melarangnya. Sama dengan yang kita lakukan di MUI ya, kita mengajukan tentang sistem ekonomi syariah, ada perbankan syariah, ada asuransi syariah. Bagi orang yang mau syariah silahkan ke syariah, tapi kita tidak melarang adanya yang konven. Begitu juga aliran musik, ada yang musik ya bernuansa religi, kemudian ada musik yang nuansanya rock, keras. Ini kan selera ya. Saya umpamanya ke lagunya Bang Iwan Fals, itu senang terus. Ebit G ada, saya senang terus gitu. Ya selawatnya Habib Syekh, saya senang terus gitu. Jadi itu soal selera. Nah oleh karena itu berkenaan dengan musik saya pikir nggak perlu kita perdebatkan. Silahkan yang mau konser dan undang-undang kita tidak melarang. Hanya saja jangan sampai tadi melukai moral kita. Menjadi kampanye LGBT. Persoalan orangnya pro LGBT Pak, nggak ada masalah. Artinya kalau Pak boleh Pak ke Arab orang LGBT untuk datang. Ya nggak ada masalah, di sini juga nggak pernah melarang. Mungkin di dalam kita juga banyak yang LGBT. Di dalam kita. Tetapi selamanya ada itu adalah penyakit yang harus kita sayangi mereka untuk disembuhkan. Bukan berarti kita sayangi mereka, dibiarkan. Bukan sayang itu, menjerumuskan loh. Ini pola pikir. Jadi jangan dianggap kalau kita melarang LGBT kemudian kita juga kepingin mereka itu kembali yang benar. Dianggap kita adalah anti kemanusiaan, anti HAM, anti toleransi. Tidak, ini toleransi yang sebenarnya. Kita tahu dia adalah tidak benar, kita luruskan ke jalan yang benar. Dan kita ingin ajak semuanya, jangan berarti orang agama anti LGBT Pak dan seterusnya. Dianggap kita ini adalah orang yang anti kemanusiaan, anti toleransi, tidak. Ini yang paling toleransi menurut saya. Kami juga tidak melakukan kekerasan pada mereka baik secara fisik maupun verbal, tapi kita ngajak pada kebenaran. Nah kita ingin juga negara kita jangan sampai ada orang yang kampanye LGBT. Ngadepin yang ada aja tanpa kampanye kita udah pusing. Ya, apalagi ada orang baru yang banyak penggemar ya. Biasanya masyarakat itu menggemari pada tokohnya itu bisa diikutin, ditiru gitu loh. Kayak baju kan, cara berpakaiannya. Coba orang yang menggemari pada Mas Abu Janda, itu cara pakainya ditiru. Para followernya itu, begitu juga para artis, mungkin Mbak Mukmin juga ditiru. Bang Dery juga bisa tiru para pakaiannya. Jadi banyak yang membuat kita ini terbawa pada mereka. Nah di kita ada namanya saddan lidhari'ah. Maka zina dilarang, bukan zina saja, taqrabu zina, mendekati zina pun dilarang. Itu namanya preventif. Ya. Saya pikir cara preventif yang paling efektif itu seperti apa? Itulah perdebatan malam hari ini. Nah itu dia, pemahamannya seperti itu. Agak berbeda dengan Mas Abu Janda tadi kalau bagi. Jadi gimana? Saat ini sudah sepakatkah dengan Kiai Haji Khalil Nafis? Kalau Kiai yang ngomong, Anda sepakat. Udah. Tapi kan artinya Mas Abu Janda, LGBT tidak bisa sama sekali ditawar-menawar. Oh iya memang, memang benar. Pokoknya intinya yang Kiai bilang, ini kan masalah apakah IO-nya bisa memastikan secara tegas gitu bahwa memang Coldplay datang ke sini tidak akan mempromosikan atau mengibarkan bendera itu kan kekhawatiran Kiai itu ya benar sama saya. Tapi harus ada langkah preventif. Preventifnya ya IO-nya harus bisa memastikan. Kalau misalnya IO, kalau menurutku jalan tengahnya IO-nya yang harus bisa memastikan. Jadi orang-orang yang memang mendambakan kehadiran fans-fansnya Coldplay tetap bisa win-win for everyone lah, ya kan? Everybody happy gitu kan, fansnya tetap bisa menonton konser, juga LGBT tidak dikampanyekan di panggung. Tapi apakah kemudian kesepakatan ini bisa dianggap mudah oleh IO, Bang Aldo? Solusi ini bisa diterapkan tidak? Ya, jadi kalau solusinya pastinya semua bisa dilewati dengan komunikasi. Kenapa? Karena begini, Indonesia ini sangat mature masalah musik. Bukan baru saja kita mengenal musik. Kalau dilihat ada 4 segmentasi musisi di Indonesia bahkan di internasional. Satu adalah starter musician, rising star, superstar, megastar. Nah Coldplay ini masuk ke musisinya musisi. Mereka sudah punya 9 album. Dan juga Indonesia bawa musisi itu bukan cuma baru kali ini. Dulu Mick Jagger juga pernah ke sini. Dulu musik yang dibilang musik setan, Sepultura sama Metallica juga pernah ke sini gitu loh. Tapi baik-baik aja kita semua. Karena kenapa? Orang Indonesia itu hebat.
orang Indonesia tuh jago diplomasi. Di meja ini tadi saya lihat bapak jago diplomasi semua gitu loh. Saya yang orang musik takjub hari ini gitu loh. Iya, karena di musik itu cuma dua halnya. Enak sama nggak enak gitu aja, nggak ada ribet-ribet gitu loh. Nah, di musik juga kita melihat bahwa satu hal adalah semua bisa dikomunikasikan. Kenapa? Semua orang seperti saya 30 tahun di musik ini mature dalam berkomunikasi dengan manajernya Coldplay, dengan event organizer-nya Coldplay semuanya. Kita akan ketemu. Tadi semua saya setuju di Indonesia ini. Kita semua udah selesai polemik yang dia omongin malam ini gitu loh. Tadi bapak-bapak semua bicara udah selesai. Pak Habib ngomong, Pak Kiai ngomong udah selesai Bang Aldo, sebenarnya. tapi karena ada desakan dari PA212 ini mungkin tidak Coldplay jadi mengurungkan niatnya. Karena kami catat 2017 Coldplay nggak jadi ke Indonesia. Iya, meskipun begini isunya loh. beda. Coldplay itu datang juga karena permintaan fansnya ya, gitu loh. Jadi ada demand besar gitu loh. Mereka juga punya standar, harus datang dengan 30.000 penonton dulu, seperti Metallica dulu 60.000 penonton gitu loh. Mereka juga tahu ukuran-ukurannya. Mereka juga tahu, mereka bukan musisi, saya biasa minum kopi sama Chester Bennington, almarhum gitu ya. Saya biasa sama Sting gitu loh. Jadi saya tahu banget sebenarnya apa yang di otaknya musisi internasional gitu loh. Dan satu lagi, memang saya salut sama TV One nih gitu loh. Artinya membawa kita semua dalam FOMO ini gitu ya. Karena ini semua lagi FOMO nih. Di meja ini semua FOMO. Dan semua juga anak Indonesia lagi FOMO tentang Coldplay ini gitu loh. Sampai harga tiketnya berapa dan semuanya. Ada yang nggak tahu Fear FOMO of itu apa? missing out. Jadi takut kalau ketinggalan. Tepuk tangan teman-teman. Gitu. Jadi menurut saya kembali lagi kisi-kisinya harus diikuti. Karena kita punya budaya di sini. Jangan sampai lewat dari budaya itu. Jangan sampai lewat dari tatanan itu. Value penting. Tapi bisnis juga penting. Kenapa? Tukang sampah nanti dapat duit. Ojek online dapat duit bawa penonton ke sana gitu loh. Jadi lihatnya dari berapa angle. Harus dari helikopter view kayak meja ini gitu loh. Pesta demokrasi, kita tetap demokrasi. Jangan ada hubungan yang politik lah gitu loh. Sorry, saya orang musik gak ada hubungan yang politik. Jadi pandangan bisnis juga patut dipertimbangkan, Pak Taufik. Pandangan bisnis juga patut dilihat dalam hal ini. Silakan. Harus, kalau bagi saya itu harus. Karena Indonesia dan kita semuanya ini kan baru sembuh dari pandemi ini. Yang namanya konser musik itu luar biasa keuntungan bisnisnya. Bahkan kalau kita lihat data di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu, mentarget 3.000 konser di Indonesia ini, yang targetnya nilai keuntungannya itu triliunan lah pokoknya. Nah, ketika ada konser apalagi dari luar negeri, itu kan peminatnya banyak gitu loh. Itu yang diuntungkan banyak. Coba lihat kalau sudah ada konser, nanti pajak perhotelan naik, pajak perparkiran naik, pajak restoran naik, banyak sekali. Itu untuk membantu perekonomian kita. Belum lagi UMKM yang nanti akan dilibatkan dalam pagelaran konser-konser seperti itu. Nah, itu yang pertama, itu sangat penting dalam soal ekonomi. Kita hidup di dunia ini kan butuh uang. Ya kan, kita tidak ingin Indonesia ini ekonominya merosot. Kita ingin Indonesia ekonominya naik. Apapun dilakukan silahkan selama tidak melanggar undang-undang yang ada di negeri ini. Tapi Gitu. bagaimana juga mengakomodir kekhawatiran Bang Novel dan juga teman-teman Ini lain? ada orang yang keliru dalam hal LGBT. Beda kampanye LGBT dengan beda orang yang tidak menginginkan ada diskriminasi terhadap LGBT. Jadi ketika ada orang mengatakan saya tidak ingin ada LGBT didiskriminasi di sebuah perusahaan, apalagi pemerintah melakukan diskriminasi, itu bukan berarti saya mengkampanyekan LGBT gitu loh. Ketika ada orang mengibarkan bendera pride itu, bendera pelangi itu harus ditanya maksudnya mengkampanyekan LGBT atau tidak menginginkan adanya diskriminasi terhadap LGBT. Ntar dulu. Ini waktunya Islam saya. Hukumkan yang zohir. Maksud dan tujuan Allah yang Entar. tahu. Anda nggak bisa masuk ke Ditahan wilayah dulu, itu. Bang Novel, Udah ditahan dulu. kebiasaan Anda Kita nih. selesaikan kesempatan Pak Ya Taufik. kan? Dan Bayar sekarang- langsung hukuman zohir dikibarin Baik. minal LGBT Bang Novel itu sebentar. bahasa Nanti kita tubuh. kasih kesempatan. Udah itu bahasa Bang Novel. kemungkaran. Nggak bisa antum Ditahan dulu, toleran. Bagaimana, Bang Pak Novel? Taufik? Pak Taufik silakan dilanjutkan. Enggak, saya nggak mau Poinnya. menanggapi. Karena ini kan waktu saya kan. Ini waktu saya kan. Silakan. Saya tidak mau menanggapi. Itu harus dibedakan. Antara orang mempromosikan LGBT dengan orang yang punya sikap tidak mau, tidak ingin ada diskriminasi terhadap LGBT. Kalau Coldplay bagaimana Anda lihat? Coldplay kalau bagi saya ya saya nggak tahu gitu loh. Karena kalau dilihat dari di Indonesia ini kayak apa? Bukan di Indonesia, di dunia ini perusahaan-perusahaan besar tuh banyak yang katanya mendukung LGBT. Padahal tidak, bukan mendukung LGBT, tapi anti diskriminasi terhadap LGBT. Di Georgia, di Mississippi itu pernah ada RUU yang anti terhadap
orang-orang LGBT, ya dilawan. Ada Intel, ada Microsoft gitu loh, ada Facebook termasuk, ada juga Starbucks umpamanya dulu pernah ditentang oleh Kiai Anwar Abbas gitu. Itu kan banyak yang mereka kalau ditanya tidak mengkampanyekan LGBT, cuman anti diskriminasi terhadap LGBT. Itu sah menurut Anda? Ya sah dong. Masa kalau ada orang LGBT mau ngurus KTP nggak boleh? Mau jadi pegawai di sebuah perusahaan nggak boleh? Gimana? Bukan saya mendukung LGBT, tapi kalau ada orang yang LGBT, hak-haknya tetap harus dipenuhi gitu loh. Bahwa iya katakan, kalau menurut Kiai Khalil Nafis kan penyakit. Tapi sebetulnya kalau lebih ilmiah, tidak semua LGBT itu penyakit loh. Ada bawaan. Saya secara pribadi sebetulnya ya kasihan. Karena dampak sosialnya kan mereka jadi susah. Iya gak? Betul gak? Dampak sosialnya jadi susah. Tapi kalau Anda sakit, Anda menyimpang. Saya gak sampai hati ngomong seperti itu gitu loh. Gak sampai hati. Karena menurut penelitian itu, tidak semua orang masuk dalam LGBT itu karena penyakit. Tidak boleh disebut penyakit itu. Ada yang memang bawaan. Tapi bahkan kalau ada yang gelombang merintih. dukungan terhadap kelompok LGBT ketika dibawa oleh seorang grup musik misalnya. Bukan dukungan itu bukan ngajak orang untuk kemudian jadi LGBT. Itu gelombang itu atau dukungan itu dalam arti bahwa dalam hidup ini tidak boleh ada diskriminasi. Gitu loh. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap orang yang masuk dalam LGBT. Apalagi kalau sampai ada RUU umpamanya yang cenderung melakukan diskriminasi terhadap LGBT. Contoh umpamanya, penganut LGBT tidak boleh bikin KTP. Wah itu bahaya sekali. Bahaya sekali gitu loh. Jadi kita harus lebih jeli dan secara ilmiah kita harus banyak membaca tentang LGBT ini. Gitu loh. Tidak semuanya bisa disebut penyakit. Saya secara pribadi marah kalau ada tawan yang LGBT kemudian kok nyenggol-nyenggol saya. Cowok ya. Nyenggol-nyenggol saya, ngajak, marah banget saya. Tapi ngopi sama orang yang gay gitu nggak ada masalah saya. Nongkrong sama mereka nggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah mulai nyenggol-nyenggol saya, marah saya kan begitu. Tapi PA 212 sepertinya tidak bisa ditawar soal itu. Sesaat lagi ditanggapi, hanya di catatan Pak Kiai.